Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Dia Ayuningrum, mahasiswa jurusan Gizi semester 3 Poltekkes Semarang. Di sini saya akan meresum jurnal penelitian kualitas air tentang kajian kualitas air dan penggunaan sumur gali oleh masyarakat di sekitar Sungai Kaliasa, Kabupaten Cilacap, oleh Budi Sasongko, Endang Widyastuti, Rauh Edi Priyono. Air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media pengangkat zat-zat makanan, juga merupakan sumber energi, serta berbagai keperluan lainnya. Kebutuhan akan air bersih dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Pada tahun 2000, dengan jumlah penduduk dunia sebesar 6,121 miliar, diperlukan air bersih sebanyak 367 km kubik per hari. Maka pada tahun 2025 diperlukan air bersih sebanyak 492 km kubik per hari. Dan pada tahun 2100 diperkirakan air bersih sebanyak 611 km kubik per hari. Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya air adalah kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan dan terus meningkat, dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Kegiatan industri domestik dan kegiatan lainnya berdampak negatif terhadap sumber daya air, termasuk penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan kerusakan dan bahaya bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Penurunan kualitas air tidak hanya diakibatkan oleh limbah industri, tetapi juga diakibatkan oleh limbah rumah tangga, baik limbah cair maupun limbah padat. Sungai Kaliasa merupakan sarana transportasi nelayan tradisional yang berdomisili di Kelurahan Tegal Katilayu, Sidakaya, dan Sentolo Kawat, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Sungai Kaliasa mempunyai lebar 45 meter, panjang 10.962 meter, dan kedalaman sekitar 7-10 meter. Pencemaran di Sungai Kaliasa diduga dapat merembes ke sumur gali di sekitarnya dan berdampak pada turunnya kualitas air sumur. Kualitas air sumur gali dapat dipengaruhi oleh rembesan air limbah rumah tangga, limbah kimia, laundry, rembesan air sungai terdekat yang sudah tercemar, dan lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran secara keseluruhan, kualitas air Sungai Kaliasa tidak memenuhi baku mutu untuk parameter warna, kandungan TDS, besi, klorida, mangan, dan total koliform. Hal ini menunjukkan aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Kaliasa menyebabkan penurunan kualitas air Sungai Kaliasa yang dapat berpengaruh terhadap sumur gali di sekitarnya. Hasil pengukuran terhadap air sumur gali di sekitar Sungai Kaliasa menunjukkan sebagian besar parameter kualitas air yang diteliti, yaitu warna, kandungan TDS, besi, klorida, mangan, dan total koliform, melebihi ambang batas maksimal ditentukan dalam Permenkes RI nomor 416 tahun 1990. Kualitas air sumur gali yang bersumber pada air tanah membawa residu-residu dari tanah, dan yang penting untuk diperhatikan adalah adanya sumber polusi yang dapat merembes ke air tanah. Hasil pengukuran kualitas air di Sungai Kaliasa menunjukkan air sungai tidak berbau. Demikian pula air sumur gali menunjukkan semua air sumur gali di Kelurahan Tegal Kamulyan tidak berbau. TDS merupakan padatan yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik yang larut dalam air, mineral, dan garam-garamnya. Hasil pengukuran TDS di Sungai Kaliasa didapatkan 31.150 mg per liter dan tidak memenuhi standar baku mutu. Hal ini disebabkan Sungai Kaliasa banyak menerima limbah yang berasal dari berbagai buangan limbah rumah tangga dan limbah industri. Menurut Said tahun 2002, air tanah atau air permukaan yang dekat dengan pantai, kandungan TDS mempunyai korelasi dengan kadar salinitas atau konsentrasi garam. Air sungai tersebut merembes ke air sumur di sekitarnya, yang mengakibatkan TDS pada air sumur gali meningkat. Menurut Wardana tahun 1999, air dengan kadar TDS tinggi menyebabkan kerak dalam alat-alat rumah tangga dan rasa air tidak enak seperti rasa logam. Hasil pengukuran air sumur gali diketahui bahwa warna air sumur sangat tinggi di stasiun 1 dan 2, kemudian di stasiun 5 dan 6, dan semuanya tidak memenuhi standar baku mutu.
Warna air sumur gali stasiun 3 dan 4 memenuhi standar baku mutu. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa warna air sumur pada stasiun pengamatan 1 dengan yang lainnya berdasarkan jarak sumur dengan sungai ada perbedaan. Hasil pengukuran kandungan besi di Sungai Kaliasa diketahui sebesar 2 mg per liter, melebihi baku mutu, dan berakibat pada tingginya kandungan besi pada sumur terdekat. Kelebihan zat Fe bisa menyebabkan keracunan di mana terjadi muntah, diare, kerusakan usus, hemokromatosis, sirosis, kanker hati, diabetes, gagal jantung, artritis, impotensi, kemandulan, hipotiroid, dan kelelahan menahun. Kandungan klorida di Sungai Kaliasa sangat tinggi, yaitu 17.088,55 mg per liter, tidak memenuhi baku mutu air bersih. Tingginya klorida di Sungai Kaliasa selain dapat dari air laut yang mengandung garam, juga dari limbah rumah tangga yang dibuang ke Sungai Kaliasa. Kotoran manusia, khususnya urin, mengandung klorida dalam jumlah yang sama dengan klorida yang dikonsumsi lewat makanan dan air. Kandungan mangan di Sungai Kaliasa 1 mg per liter, tidak memenuhi baku mutu. Tingginya kandungan mangan di Sungai Kaliasa karena buangan limbah industri, dan secara alami unsur mangan dapat dijumpai di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap yang mengandung pasir besi di mana di dalamnya terdapat unsur mangan. Derajat keasaman air minum harus netral, tidak boleh bersifat asam atau basa. Air murni mempunyai pH 7. pH kurang dari 7 menandakan air bersifat asam, sedangkan pH lebih dari 7 menandakan air bersifat basa. pH air Sungai Kaliasa berkisar 7,65 hingga 7,72 yang berarti normal. Sesuai standar baku yaitu 6,5 sampai 9. Hasil pengukuran pH air sumur gali didapatkan di semua stasiun adalah normal, yaitu berkisar 7,58 hingga 7,73. Memenuhi standar baku mutu yaitu 6,5 hingga 9. Hasil pengukuran pH air sumur dapat dikatakan layak digunakan sebagai air bersih karena bersifat netral. Air minum yang bersifat asam ataupun basa akan sangat mempengaruhi pencernaan dan gangguan lambung, ginjal, dan pembuluh darah. Menurut Hosea tahun 2006. Perilaku masyarakat meliputi 3 aspek. Menurut Noto Atmojo tahun 2002, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencemaran air di sungai dan dampaknya terhadap sumur gali, penyebab aktivitas membuang limbah rumah tangga dan limbah lainnya ke Sungai Kaliasa masih dilakukan. Secara umum, perilaku masyarakat terhadap Sungai Kaliasa yang airnya dapat merembes ke dalam air sumur gali di sekitarnya adalah tidak baik. Perilaku penduduk yang tidak menjaga kualitas air sungai dan air sumur gali serta lingkungan hidupnya merupakan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Untuk mengubahnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan melalui proses yang panjang yang menyangkut nilai aspek pengetahuan, sikap, dan juga tradisi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kasno Diharjo tahun 1997. Hasil kajian hubungan antara kualitas air sumur gali dan perilaku masyarakat menggunakan korelasi Spearman rank diperoleh nilai probabilitas atau signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05, yang berarti ada hubungan signifikan antara perilaku masyarakat dalam penggunaan atau pemanfaatan Sungai Kaliasa dengan kualitas air sumur gali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my laughter is louder